Kita lanjut guys, saat mereka berdua menyelesaikan kata-kata mereka, ruang langsung runtuh dengan mereka di tengah. Dua tekanan besar menyebabkan paviliun 1000 besar bergetar ringan. Namun, mereka telah mengendalikan gerakan mereka, memusatkan kekuatan di sekitar diri mereka sendiri. Mereka tidak ingin menghancurkan paviliun 1000 besar karena itu adalah wilayah istana 1000 besar. Bahkan klan Buddha kuno mereka harus memberikan wajah kepada istana 1000 besar. Namun meski begitu, tekanan dari dua penguasa surgawi yang menyapu bahkan bisa menyebabkan penguasa bumi yang disempurnakan menjadi sangat ketakutan. Orang tua ini akan melihat siapa yang bisa merebutnya dari tanganku. Melihat kedua orang itu begitu sombong, Celestial Qian marah sebelum dia mencibir. Tekanan di sekelilingnya mulai meningkat saat energi spiritual merah mendidih seperti magma, menyebabkan suhu di paviliun 1000 besar meningkat. Celestial Qian berdiri di depan Mu Chen, sepenuhnya menolak tekanan yang datang dari Mo Yin dan Hei Guang. Melihat bahwa Celestial Qian bertekad untuk melindungi Mu Chen, Mo Yin, dan wajah Hei Guang menjadi gelap. Namun, mereka tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Mereka sudah membuat keputusan untuk menangkap Mu Chen, apapun yang terjadi. Pagoda 8 divisi tidak bisa jatuh ke tangan Mu Chen. Dengan pikiran mereka berdua bertukar pandang dan Hei Guang maju selangkah sebelum mendorong telapak tangan ke arah Celestial Qian. Meskipun telapak tangan itu mungkin tampak lembut, energi spiritual hitam dengan panik mengembun di telapak tangannya, membentuk matahari hitam. Pemandangan matahari hitam tidak memancarkan kilau apapun. Meskipun terlihat kecil, semua orang bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam matahari hitam. Jika matahari hitam terlempar keluar tanpa kendali, semua kota abis suci akan langsung menjadi kawah besar. Langkah penguasa surgawi telah melepaskan kekuatan destruktif yang tak terbayangkan. Melihat matahari hitam di telapak tangan Hei Guang, Celestial Qian menyipitkan matanya dan tidak berani menunda. Wajahnya dengan cepat berubah menjadi merah saat dia melebarkan mulutnya dan nyala api menyembur keluar yang tampak seperti magma. Semua orang tahu bahwa Hei Guang dan Celestial Qian telah mengendalikan kekuatan mereka. Jika tidak, tunas api itu bisa mengubah ribuan mil menjadi lautan api. Matahari hitam dan api tumbuh berbenturan, tetapi tidak menimbulkan keributan besar. Namun, semua orang dapat melihat bahwa kedua kekuatan itu mencoba untuk saling mengikis dengan ruang yang mereka terus-menerus melakukan kontak terhadap kehancuran. Sama seperti Hei Guang dan Celestial Qian saling berhadapan, Mo Yin dengan dingin menatap Mu Chen dengan senyum menakutkan sebelum dia berjalan ke arah Mu Chen. Wajah Celestial Qian berubah setelah melihat itu, tapi saat ini dia sedang menghadapi Hei Guang. Jika dia mundur, maka Hei Guang akan bisa menang dan menekannya. Klan Buddha kuno Anda terlalu sombong, apakah Anda mencoba memprovokasi klan roh kuno saya? Celestial Qian berkata dengan sungguh-sungguh. Mo Yin tidak berhenti saat dia mencibir. Qian, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, kamu tidak mewakili klan roh kuno. Saat dia berbicara, tatapan dinginnya menatap Mu Chen seperti elang yang mengincar mangsanya. Orang tua ini akan melihat bagaimana kamu akan melarikan diri hari ini. Wajah Xuan Luo dan Mo Yin memerah karena kegembiraan pada adegan ini. Ketika mereka melihat Mu Chen, mata mereka berubah menjadi kasihan. Jadi bagaimana jika Anda telah memperoleh pengakuan leluhur, pada akhirnya, Anda masih tidak akan bisa melindungi pagoda 8 divisi? Melihat Mo Yin datang ke arahnya, Mu Chen tidak menunjukkan rasa takut, karena dia tahu bahwa menunjukkan perhatian tidak akan berhasil. Dia mengepalkan tinjunya dan melindungi Luo Li dengan cahaya dingin berkumpul di matanya. Jika itu sebelum Primordial Secret Abyss, pilihannya hanya akan berjalan setelah bertemu dengan penguasa surgawi, tapi dia saat ini adalah penguasa bumi yang disempurnakan semu, dan dia bahkan mendapatkan tentara naga hitam dan pagoda 8 divisi sebagai kartu truf. Dengan kartu truf itu, jika dia mempertaruhkan nyawanya, Mo Yin tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Jika anjing tua ini benar-benar ingin memaksanya, maka Mu Chen akan memberitahu dia bahwa mencoba memperlakukannya seperti penurut memiliki harga yang harus dibayar. Matron dia, tapi saat cahaya dingin berkumpul di mata Mu Chen, dan tepat ketika dia akan membuang semua kartu truf yang dia miliki untuk menghadapi Elder Mo Yin, Wen Qingxuan tiba-tiba berteriak. Siluet muncul di depan Mu Chen, mengenakan jubah merah, itu adalah Matron He dari klan Wen.
Dia berdiri di depan Mu Chen dan dengan dingin menatap Elder Mo Yin. Saat lengan bajunya berkibar, suara aliran sungai bergema dari tubuhnya. Penatua Mo Yin akhirnya berhenti dan wajahnya menjadi gelap. Menatap Matron He, suaranya dengan sungguh-sungguh berkata, "Klan Wen ingin ikut campur dalam masalah klan Buddha kuno saya?" Matron He mengangkat kelopak matanya dengan samar berkata, "Meskipun klan Wen saya tidak memiliki dasar yang dalam seperti klan Buddha kuno Anda, kami tahu cara membayar hutang kami. Bocah ini telah sangat membantu kami, dan aku tentu saja tidak akan diam melihat mutua yang tak tahu malu menggertaknya." Kemarahan melonjak di mata Mo Yin, tapi dia tidak marah. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum menatap Mu Chen dengan muram. "Aku tidak pernah menyangka akan ada cukup banyak orang yang mencoba melindungimu di sini." Mu Chen juga balas menatap Mo Yin dengan niat membunuh berkedip di matanya. "Tapi sayang, itu sia-sia. Tidak peduli berapa banyak orang yang mencoba membantumu." Senyum mengejek tiba-tiba muncul di wajah Mo Yin sebelum dia berbalik dan menangkupkan tinjunya ke arah luar paviliun 1000 besar. "Penatua ke-9, tolong bergerak." Desahan terdengar dari luar paviliun 1000 besar sebelum semua orang bisa melihat seorang lelaki tua bungkuk yang hanya memegang tongkat hitam yang perlahan memasuki gerbang. Wajahnya kurus, dan matanya hitam. Dia mengambil langkah lambat, dan langsung muncul di samping Mo Yin. Orang tua itu tidak memiliki fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekelilingnya. Tapi ketika dia muncul, wajah Celestial Qian dan Matron He berubah tak terkendali. "Penatua ke-9 dari klan Buddha kuno, Mo Yu," suara serius Celestial Qian bergema. "Penguasa surgawi abadi." Matron He juga menyipitkan matanya. Klan Buddha kuno bahkan mengirim penguasa surgawi abadi untuk menangkap Mu Chen. Sosok semacam itu memegang otoritas besar, bahkan di klan Buddha kuno, tapi dia telah dikirim hanya untuk menangkap penguasa bumi yang disempurnakan semu. Paviliun 1000 besar menjadi gempar lagi dan banyak pembunuh iblis memandang Mu Chen dengan kaget. Mata mereka dipenuhi dengan belas kasihan. Mu Chen benar-benar tahu bagaimana menyebabkan masalah. Dia bahkan berhasil mendapatkan begitu banyak penguasa surgawi untuk memperebutkannya. Tatapan Mu Chen menjadi gelap, karena dia juga tidak menyangka bahwa Hei Guang dan Mo Yin akan sangat berhati-hati untuk menangkapnya. Mereka bahkan mengundang penguasa surgawi abadi. "Kamu yang berdosa," orang tua dengan tongkat hitam memandang Mu Chen dan dia berbicara tanpa riak dalam suaranya. "Sepertinya kata-kata Grand Elder Anda tidak berguna di klan Buddha kuno," jawab Mu Chen. Dari King Xuang, dia telah mendengar tentang kesepakatan yang dibuat ibunya dengan Grand Elder dari klan Buddha kuno. Tapi sekarang, penguasa surgawi bermunculan satu demi satu, berniat untuk mengabaikan perjanjian itu. Keadaan darurat memegang otoritas yang lebih besar, dan saya percaya bahwa Grand Elder akan dapat memahami ini. Penatua bernama Mo Yu berkata, "Selama Anda menyerahkan pagoda 8 divisi, orang tua ini dapat membiarkan Anda pergi." Wajah Mu Chen acuh tak acuh saat dia menggelengkan kepalanya. Sebuah jimat batu muncul di tangannya. Itu adalah yang diberikan kepadanya oleh Martial Ancestor dan sepertinya dia mungkin harus menggunakan itu. Menghadapi penguasa surgawi roh, dia masih bisa membuang semua kartu trufnya dan mencoba bertarung. Tapi untuk penguasa surgawi abadi, itu tidak mungkin kecuali dia bisa mengendalikan semua tentara naga hitam. Karena kamu keras kepala, maka lelaki tua ini hanya bisa menggertak yang muda. Melihat penolakan Mu Chen, Mo Yu menghela nafas. Tongkat hitam di tangannya dengan lembut mengetuk tanah dan lingkaran hitam terbang keluar dari tongkat itu. Itu segera menyegel ruang. Sedemikian rupa sehingga bahkan energi spiritual antara langit dan bumi telah disegel. Mu Chen juga merasakan batasan itu dan mengerutkan bibirnya. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan di tangannya untuk menghancurkan jimat dan memanggil leluhur bela diri. Tetapi pada saat itu, ketika dia ingin menghancurkan jimat batu, cangkir teh tiba-tiba terbang dan menabrak lingkaran cahaya, menyebabkannya pecah. Perubahan mendadak ini juga menyebabkan Mo Yu tercengang. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke konter paviliun 1000 besar. Seorang tetua berjubah abu-abu perlahan berjalan keluar. Itu adalah orang yang bertanggung jawab atas divisi Istana 1000 besar ini. "Bukankah klan Buddha kuno Anda terlalu berlebihan?" Penatua berjubah abu-abu itu perlahan berjalan ke sisi Mu Chen dan berkata dengan malas. Mo Yu merajut alisnya,
Istana Seribu Besar ingin ikut campur dalam masalah ini? Meskipun klan Buddha kuno adalah salah satu dari 5 klan kuno, Istana Seribu Besar memegang posisi tinggi di dunia Seribu Besar dan tidak takut dengan klan Buddha kuno mereka. Ini adalah masalah klan kami. Saya khawatir Istana Seribu Besar akan melanggar aturan dengan ikut campur dalam masalah ini. Mo Yu perlahan berkata, meskipun Istana Seribu Besar kuat, mereka juga memiliki aturan, mereka tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam masalah kekuatan lain. Bukan kami yang mencoba melanggar aturan, tapi kalian. Penatua berjubah abu-abu menggelengkan kepalanya sebelum beralih ke Mu Chen. Tatapannya agak aneh sebelum dia menghela nafas tanpa daya dan mengulurkan tangannya. Serahkan token pembunuh iblismu kepadaku. Mu Chen tertegun sebentar sebelum mengeluarkan token pembunuh iblis yang berkilauan dan meletakkannya di tangan sesepuh berjubah abu-abu. Penatua berjubah abu-abu itu memegang token pembunuh iblis dan tersenyum ke arah Mo Yu, mencoba menyentuh Raja Pembunuh Iblis dari Istana Seribu Besar kita di wilayah kita. Bukankah kalian yang melanggar aturan? Garis cahaya keemasan muncul di dalam paviliun Seribu Besar, menarik setiap pandangan ke token emas dengan 3 kata merah di bagian bawah token yang memancarkan tekanan aneh, Raja Pembunuh Iblis. Pembunuh iblis dari paviliun Seribu Besar melihat token dengan mata menyala-nyala dan sepertinya air liur akan menetes dari mulut mereka. Mereka jelas apa artinya di Istana Seribu Besar. Raja Pembunuh Iblis berada di puncak piramida di paviliun Seribu Besar, bahkan lebih tinggi dari tamu, tetua, dan master paviliun. Mereka telah melakukan perjalanan antara hidup dan mati hanya untuk meningkatkan peringkat mereka. Jika mereka berhasil menjadi Raja Pembunuh Iblis, hidup mereka akan benar-benar berbalik. Di dunia Seribu Besar, memegang gelar Raja Pembunuh Iblis sama sekali tidak kalah dengan penguasa kekuatan tertinggi. Bocah itu benar-benar menjadi Raja Pembunuh Iblis. Banyak tatapan cemburu menatap Mu Chen, terutama yang telah berkeliaran di benua abis suci selama bertahun-tahun. Itu karena mereka tahu bahwa Mu Chen telah mendapatkan token pembunuh iblisnya sebelum memasuki jurang suci primordial. Token pembunuh iblis berkedip dengan cahaya keemasan yang bahkan membuat wajah Penatua ke-9 dari klan Buddha kuno perlahan-lahan menarik kembali dengan ekspresi muram di kedalaman matanya. Dia, Raja Pembunuh Iblis, orang tua ini hanya pernah mendengar tentang Raja Pembunuh Iblis, Qin Tian. Sejak kapan ada yang kedua? Suara serak Mo Yu bergema. Dia baru saja datang ke Secret Abyss City, jadi dia tidak tahu tentang perubahan plakat pembunuh iblis. Tuan Paviliun, apakah kamu gila? Apakah Anda benar-benar mengenali identitas Raja Pembunuh Iblisnya? Sejak berdirinya Istana Seribu Besar, sejak kapan ada Raja Pembunuh Iblis yang begitu lemah? Wajah Mo Yin dan Hei Guang pucat saat mereka berkata tidak percaya. Apakah kamu tidak takut reputasi Istana Seribu Besar akan hancur jika masalah ini menyebar? Mendengar suara Mo Yin, Master Paviliun tersenyum tipis. The Demon Slayer token hanya dapat dibangkitkan menggunakan fragmen jiwa klan Vien, karena dia bisa naik ke level Raja Pembunuh Iblis, itu berarti dia telah berkontribusi cukup. Dia hanya beruntung, dan itu hanya pecahan jiwa dari Raja Langit. Itu juga karena nenek moyang kita membantunya, sementara dia mencari keuntungan dari samping. Hei Guang berbicara dengan ekspresi serius. Master Paviliun menggelengkan kepalanya. Aku tidak peduli bagaimana dia mendapatkan pecahan jiwa dari Raja Langit. Aku hanya tahu bahwa dia telah dikenali oleh token pembunuh iblis, dan bahkan diangkat menjadi Raja Pembunuh Iblis. Tidak peduli apa, itu berarti Raja Langit telah jatuh di tangannya. Meskipun itu hanya pecahan jiwa, dia telah memberikan kontribusi besar dengan menghapus keberadaan itu, dan itu dianggap sebagai kontribusi besar, seperti yang ditetapkan sejak berdirinya Istana Seribu Besar. Dia telah menyelesaikan pembantaian klan Vien, yang tidak akan disangkal oleh Istana Seribu Besarku. Saat dia berbicara, dia berbalik untuk melihat Hei Guang dan Mo Xin sebelum beralih ke Penatua ke-9 dari klan Buddha kuno dan perlahan berkata, selanjutnya, saya telah melaporkan masalah ini ke markas, dan berita dari markas adalah, masalah ini juga. Seketika, Paviliun Seribu Besar menjadi gempar dengan mata merah yang tak terhitung jumlahnya menatap Mu Chen. Bukankah itu berarti mulai hari ini dan seterusnya, Istana Seribu Besar akan memiliki Raja Pembunuh Iblis kedua? Orang itu sekarang menjadi orang penting di Istana Seribu Besar, dan bahkan Master Paviliun berada di bawah levelnya.
Wajah Hei Guang dan Mo Yin tidak sedap dipandang. Namun wajah Penatua ke-9 gelap. Jika markas besar Istana Seribu Besar benar-benar mengenali identitas Mu Chen sebagai Raja Pembunuh Iblis, maka masalah ini akan merepotkan. Raja Pembunuh Iblis dari Istana Seribu Besar memegang posisi menjulang di dunia Seribu Besar, dan itu berada pada level yang sama dengan tetua agung dari klan Buddha kuno mereka. Jadi jika mereka ingin secara paksa menangkap Mu Chen hari ini, mereka harus berselisih sepenuhnya dengan Istana Seribu Besar, dan hasilnya mengerikan. Sebagai penatua ke-9 dari klan Buddha kuno, Mo Yu jelas tentang kekuatan dan fondasi Istana Seribu Besar. Dari tingkat tertentu, yang terakhir tidak lebih lemah dari klan Buddha kuno mereka. Namun, Istana Seribu Besar difokuskan pada klan Vian dan tidak pernah ikut campur dalam masalah dunia Seribu Besar. Master Pavilion tidak lagi memandang mereka. Dia mengembalikan token ke Mu Chen dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Divisi Abis Suci, Master Pavilion Seribu Besar, Lu Tong, menyapa Raja Pembunuh Iblis. Mu Chen tertegun sebentar sebelum dia dengan canggung berkata, "Pavilion Tuan Lu, berhenti menggodaku." Tanggapan ini di luar dugaannya, dia tidak pernah menyangka bahwa markas besar Istana Seribu Besar akan benar-benar mengenali gelar Raja Pembunuh Iblis murahannya. Pavilion Master Lu tersenyum, status Raja Pembunuh Iblis di Istana Seribu Besar bahkan lebih tinggi dari milikku, jadi kamu sepenuhnya mampu menerima etiketku ini. Ketika Penatua ke-9, Mo Yu, Mo Yin, dan Hei Guang melihat ini, wajah mereka menjadi semakin tidak sedap dipandang, karena mereka tahu bahwa Lu Tong sengaja melakukan ini agar mereka menyadari identitas Mu Chen sebagai Raja Pembunuh Iblis. Apa yang harus kita lakukan? Tatapan Mo Yin berkedip sebelum dia berbalik untuk melihat Penatua ke-9 dengan suaranya yang diselimuti energi spiritual saat ditransmisikan ke Penatua ke-9. Penatua ke-9 tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya, tetapi wajahnya berkedut sebentar sebelum dia menggelengkan kepalanya. Penatua ke-9, melihat niatnya, Hei Guang mau tidak mau berseru, "Ini adalah kesempatan terbaik untuk menangkap Mu Chen, dan jika masalah ini kembali ke klan, itu pasti akan menimbulkan gelombang besar. Pada saat itu tidak akan sesederhana itu, bahkan jika mereka ingin mengambil tindakan sebelum melaporkan." Penatua ke-9 memelototi Hei Guang. Dengan status Mu Chen saat ini sebagai Raja Pembunuh Iblis dari Istana Seribu Besar, jika mereka benar-benar dengan paksa menangkap Mu Chen di Pavilion Seribu Besar, itu sama saja dengan menamparkan wajah Istana Seribu Besar. Dan mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini dengan nyaman. Istirahat. Tatapan Penatua ke-9 berkedip sebelum dia berbalik untuk melihat Mu Chen. Ekspresinya kemudian berubah lembut. "Mu Chen, Anda masih anggota klan Buddha kuno saya. Jika Anda bersedia pergi ke klan Buddha kuno bersama kami dan menyerahkan pagoda 8 divisi, mungkin Grand Elder mungkin dapat melepaskan ibu Anda berdasarkan kontribusi Anda." Mendengar kata-kata itu, semua orang melemparkan bibir mereka dengan jijik. Orang tua itu berusaha bersikap lembut. Setelah melihat bahwa keras itu tidak berhasil, Mu Chen menyipitkan matanya tanpa riak di wajahnya sebelum dia dengan samar berkata, "Aku akan melakukan perjalanan ke klan Buddha kuno cepat atau lambat, tapi tidak sekarang." Dia bukan anak kecil untuk percaya pada kata-kata Penatua ke-9. Jika dia jatuh di tangan klan Buddha kuno, dia tidak hanya akan kehilangan pagoda 8 divisi, dia bahkan mungkin digunakan untuk mengancam ibunya. Tetapi ketika saatnya tiba ketika dia melangkah ke alam penguasa surgawi dan mampu melindungi dirinya sendiri, dia secara alami akan menuju klan Buddha kuno. Melihat bahwa Mu Chen tidak mau mengalah, wajah Penatua ke-9 tenggelam. "Mu Chen, jangan bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa status Raja Pembunuh Iblis mampu membuat klan Buddha kuno kita menyerah? Kalau begitu kamu bisa mencobanya." Mu Chen menjawab tanpa emosi di wajahnya. Meskipun Penatua ke-9 adalah penguasa surgawi abadi, dia tidak sepenuhnya tidak berdaya. Dalam skenario yang lebih buruk, dia hanya bisa menggunakan bantuan yang dimiliki Martial Ancestor padanya. Dia menolak untuk percaya bahwa Penatua ke-9 akan begitu sombong setelah leluhur bela diri tiba. Tidak memalukan untuk bangkit kembali. Di dunia ini, meminjam kekuatan juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Wajah Penatua ke-9 berkedut sambil menatap Mu Chen dengan amarah di hatinya. Tapi menghadapi tatapannya, Mu Chen benar-benar mengabaikannya.
Tatapan Penatua ke-9 gelap saat dia menatap Mu Chen untuk waktu yang lama sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan api yang mengamuk di hatinya. Dia kemudian mengangkat kelopak matanya. Saya harap Anda tidak akan menyesali keputusan Anda hari ini. Ketika dia selesai berbicara, Penatua ke-9 segera berbalik dan pergi. Melihat bahwa Penatua ke-9 telah menyerah dalam masalah ini, wajah Mo Yin dan Hei Guang menjadi serius dan masih terlihat enggan. Tapi mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk Mu Chen hari ini. Dengan demikian, mereka melemparkan tatapan gelap ke Mu Chen sebelum mereka melambaikan lengan baju mereka dan pergi. Wajah Xuan Luo dan Mo Xin sama gelapnya dengan wajan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa di bawah dua penguasa surgawi abadi, mereka masih tidak bisa melakukan apapun pada Mu Chen. Orang terkutuk itu, sungguh beruntung, mereka saling bertukar pandang dan mengatupkan gigi mereka. Mereka juga tidak menyangka bahwa Mu Chen akan tiba-tiba menjadi raja pembunuh iblis di Istana Seribu Besar, dan bahkan diakui oleh markas besar Istana Seribu Besar. Namun, mereka juga mengerti bahwa mereka telah gagal dalam menangkap Mu Chen untuk mendapatkan pagoda 8 divisi. Hanya memikirkan pagoda 8 divisi milik Mu Chen, hati keduanya dipenuhi dengan keengganan dan kemarahan. Kemarahan di hati mereka melonjak sebelum mereka melirik Mu Chen, lalu dengan cepat menindaklanjutinya. Mu Chen menyaksikan mereka berdua pergi tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. Ketika mereka hendak meninggalkan pavilion Seribu Besar, dia akhirnya dengan tenang berkata, akan ada hari ketika saya secara pribadi akan melakukan perjalanan ke klan Buddha kuno untuk menyelamatkan ibu saya. Langkah kaki Penatua ke-9 berhenti sebentar sebelum dia berbalik dan senyum mengejek muncul di bibirnya. Dia dengan menakutkan menatap Mu Chen dan suaranya yang dingin bergema, "Oh, betulkah? Maka orang tua ini akan membersihkan penjara di klan untuk kedatanganmu." Nada suaranya dipenuhi dengan penghinaan, bahkan dengan pagoda 8 divisi, penguasa bumi yang disempurnakan semu yang mencoba menyelamatkan seseorang hanyalah angan-angan. Tatapan Mu Chen juga tajam saat dia menatap Penatua ke-9 dengan senyum tipis. Pada saat itu, saya secara pribadi akan mengalami kemampuan Penatua ke-9. Bocah sombong, orang tua ini akan menunggumu. Penatua ke-9 berbalik dengan jijik saat dia pergi. Melihat siluet kepergiannya, Mu Chen samar-samar tersenyum. Ketika saatnya tiba baginya untuk menuju klan Buddha kuno, dia akan menjadi penguasa surgawi, dan dia akan membiarkan si tua bodoh itu mengetahui arti dari roda keberuntungan yang berputar. Setelah rombongan dari klan Buddha kuno pergi, suasana tegang di pavilion Seribu Besar juga menghilang dan banyak pembunuh iblis merasa lega dalam hati. Jika penguasa surgawi itu benar-benar bertarung di sini, mereka pasti akan menderita. Energi spiritual yang menyala-nyala di sekitar Celestial Qian juga berangsur-angsur mundur sebelum dia berbalik dan menatap Mu Chen, lalu terkekeh ke arah pavilion Master Lu dan menggoda. Aku tidak pernah menyangka bahwa Istana Seribu Besar akan mengenali identitasnya. Bukankah itu berarti Mu Chen telah menjadi raja pembunuh iblis terlemah dalam sejarah? Secara umum, mereka yang bisa menjadi raja pembunuh iblis adalah mereka yang setidaknya bisa menghadapi Raja Langit. Namun, Mu Chen masih jauh dari itu. Pavilion Master Lu melirik Celestial Qian sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen. Ikuti aku. Dari kelihatannya, ada sesuatu yang ingin dia katakan kepada Mu Chen. Mu Chen menganggukkan kepalanya, lalu dia menangkupkan tangannya ke arah Matron He dari klan Wen untuk berterima kasih padanya atas bantuannya dan dengan cepat mengikuti pavilion Master Lu. Setelah mengikuti di belakang pavilion Master Lu, mereka berdua memasuki area internal pavilion Seribu Besar. Ketika mereka tiba di aula, baru kemudian pavilion Master Lu berbalik dan menatap Mu Chen, lalu dia berkata, "Mu Chen, meskipun markas telah mengenali identitasmu sebagai raja pembunuh iblis, karena kultivasimu, Istana Seribu Besar tidak akan memberimu otoritas yang sesuai dengan raja pembunuh iblis." Mu Chen tidak terkejut dengan ini, jadi dia menganggukkan kepalanya. Dia tidak bodoh, dia akan bodoh untuk percaya bahwa dia akan bisa pergi ke puncak piramida setelah menjadi raja pembunuh iblis, memiliki wewenang untuk memobilisasi para ahli dari Istana Seribu Besar. Istana Seribu Besar memiliki fondasi yang dalam, dan struktur manfaatnya juga terlihat jelas. Sebagai raja pembunuh iblis, dia akan memiliki otoritas dan status yang besar. Jika Mu Chen adalah penguasa surgawi suci,
Istana Seribu Besar pasti akan menyambutnya. Tapi sayang sekali dia hanya penguasa bumi yang disempurnakan semu. Jadi memang mustahil baginya untuk menikmati otoritas Raja Pembunuh Iblis di Istana Seribu Besar. Jika dia mencoba memaksanya, dia mungkin malah menarik masalah. Lagi pula, tidak ada yang akan mengindahkan perintah Raja Pembunuh Iblis penguasa bumi yang disempurnakan semu. Kamu bisa menerima ini, melihat Mu Chen dengan tenang menganggukkan kepalanya. Paviliun Master Lu sedikit terkejut. Mu Chen tersenyum, saya kira-kira bisa memahami konsep Istana Seribu Besar, dan jika saya benar-benar memaksakan diri untuk menjadi Raja Pembunuh Iblis, saya hanya akan mempermalukan diri sendiri. Mata Paviliun Master Lu berkilat kagum. Meskipun Mu Chen masih muda, dia tidak sombong dan tahu di mana dia berdiri. Dia tahu apa yang harus disentuh dan apa yang tidak boleh disentuh. Tapi jangan tertekan, meskipun kamu tidak memiliki otoritas Raja Pembunuh Iblis, statusmu telah diakui. Jika ada yang ingin menyentuhmu, maka mereka harus peduli dengan wajah Istana Seribu Besar. Tapi begitu kamu cukup kuat di masa depan, dan mau datang ke Istana Seribu Besar, maka kami bisa memberimu wewenang Raja Pembunuh Iblis kapan saja, Tuan Paviliun Lu berkata. Terima kasih, Paviliun Master Lu. Mu Chen menangkupkan tinjunya sambil tersenyum. Dia tidak senang dengan pengaturan Istana Seribu Besar. Lebih jauh lagi, dia bahkan merasa bersyukur bahwa mereka dapat membantunya keluar dari situasinya. Paviliun Master Lu tersenyum. Selanjutnya, statusmu sebagai Raja Pembunuh Iblis mungkin biasa saja, tapi poinmu asli. Mu Chen tertegun sebentar sebelum kegembiraan melintas di matanya. Paviliun Master mengatakan bahwa saya dapat menghabiskan poin pembunuh setan itu. Poin pembunuh setan dari Paviliun Seribu Besar dapat digunakan untuk menukar banyak hal, artefak suci, benda surgawi yang berdaulat, pelet, atau bahkan kemampuan surgawi yang tak tertandingi. Beberapa waktu yang lalu, Mu Chen khawatir bahwa gelar Raja Pembunuh Iblisnya adalah trik murahan. Jadi poin pembunuh iblisnya mungkin tidak berguna. Tapi menilai dari kata-kata Paviliun Master Lu, dia sebenarnya bisa menukarnya dengan harta karun. Melihat ekspresi gembira Mu Chen, Paviliun Master Lu tersenyum dan dia menganggukkan kepalanya sebelum dia berjalan lebih dalam ke aula. Ikuti aku. Dengan kegembiraan di wajahnya, Mu Chen dengan cepat menindaklanjuti. Mengikuti di belakang Paviliun Master Lu melalui beberapa aula, mereka tiba di ruang penyimpanan. Master Paviliun Lu melambaikan tangannya dan cahaya spiritual yang menyilaukan muncul dari gerbang perunggu, sebelum suara berderit datang dari pintu saat perlahan terbuka. Ketika pintu dibuka, cahaya berkilauan menyembur keluar yang menyilaukan mata Mu Chen. Ketika dia memfokuskan pandangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Dia bisa melihat bola kristal di ruang penyimpanan besar. Setiap bola kristal itu memancarkan kilau yang mempesona. Item di dalamnya harus luar biasa. Mengesankan, seperti yang diharapkan dari Istana Seribu Besar. Mu Chen melihat harta di ruang penyimpanan dan memuji, Istana Seribu Besar benar-benar salah satu kekuatan tingkat atas. Hanya sebuah divisi saja yang sudah memiliki harta yang begitu banyak, dan yayasan bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh pasukan biasa lainnya. Paviliun Master Lu perlahan memimpin Mu Chen masuk dan tersenyum. Ada harga untuk bola kristal, dan selama kamu memiliki cukup poin pembunuh setan, kamu dapat menukarnya sesukamu. Tatapan Mu Chen memanas sebelum dia dengan cepat bergerak ke atas dan menyapu pandangannya ke bola kristal. Artefak Sein peringkat tinggi, tombak api surgawi, 800 poin pembunuh setan. Kemampuan surgawi yang disempurnakan, jari cahaya bintang, 1100 poin pembunuh setan. Tubuh peremajaan kayu segudang, peringkat ke-39 dari peringkat ke-99 badan surgawi yang berdaulat, 1300 poin pembunuh setan. Bola kristal berisi segala macam harta yang membuat Mu Chen mendesah kagum. Tetapi pada levelnya saat ini, artefak Sein peringkat tinggi atau kemampuan surgawi yang disempurnakan tidak berguna baginya. Paviliun Master Lu, apakah ada item dengan grade lebih tinggi? Mu Chen bertanya. Paviliun Master Lu tersenyum sebelum dia menunjuk ke kiri. Artefak Sein semu kuasi sebagian besar ada di sana, dan aku merasa itu cocok untukmu. Secara umum, artefak Sein Peerless dimaksudkan untuk penguasa surgawi, jadi artefak Sein Kuaso Peerless biasanya yang terbaik yang bisa didapat oleh yang di bawah alam sovereign surgawi. Mu Chen mempercepat langkahnya,
karena dia sedikit tertarik pada artefak kuasa Sein. Bagaimanapun, energi pedang Kaisar Surgawi telah sepenuhnya habis, jadi dia membutuhkan harta yang bisa dia gunakan. Langkahnya berhenti di depan bola kristal seukuran kepala dan melihat cambuk hitam perlahan berputar di dalamnya. Cambuk itu ditutupi paku sambil memancarkan kedipan gelap dan dingin. Setiap bagian dari cambuk itu diukir dengan tanda kuno yang memberikan perasaan aneh ketika bergerak. Mu Chen berseru setelah melihat cambuk hitam itu, dia merasakan keakraban yang samar darinya. Ini adalah cambuk yang mengikat dewa, artefak Sein Semu Kuasi. Itu ditempa dari cabang bunga mandala primordial, dan pada tingkat seperti itu, bunga mandala primordial setidaknya berada di alam penguasa surgawi, Paviliun Master Lu menjelaskan. Jadi itu ditempa dari cabang bunga mandala primordial. Mu Chen sekarang tahu mengapa dia merasakan keakraban dengannya. Tapi item ini memang layak, dan di tangan mandala, kekuatan penuhnya bisa dilepaskan. Setelah meninggalkan kota Abis Suci, Mu Chen bermaksud mengunjungi benua Great Law terlebih dahulu. Lagi pula, Mu Abode baru saja didirikan, dan sebagai penguasa Abode, itu mungkin menyebabkan hati orang lain goyah jika terus-menerus dikelola oleh mandala. Dengan cambuk pengikat dewa ini, dia bisa menggunakannya sebagai hadiah untuk mandala. Bagaimanapun, dia telah bekerja keras untuk membantunya mengelola Mu Abode. Melihat harganya 2000 poin pembunuh setan, yang masih bisa diterima. Mengambil token pembunuh iblisnya, dia menggesekkannya ke bola kristal dan cahaya berkedip sebelum bola kristal perlahan melayang keluar dan dia menyimpannya. Setelah bertukar cambuk pengikat dewa, Mu Chen tidak berhenti dan terus bergerak. Sesaat kemudian, dia memperhatikan item lain. Itu adalah anting-anting indah yang sepertinya ditempa dari kristal, dengan cairan zamrud yang tergantung di atasnya. Cairan yang tidak biasa inilah yang membuat anting-anting ini menjadi luar biasa. Matamu cukup pemilih, ini adalah esensi giok roh surgawi. Itu adalah sesuatu yang terbentuk setelah energi spiritual alami telah dikompresi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mengenakannya pada Anda dapat meningkatkan kecepatan kultivasi Anda. Itu adalah harta karun untuk membantu kultivasi, tapi ini tidak berguna untuk penguasa surgawi, jadi itu hanya bisa diklasifikasikan sebagai artefak Sein Semu Kuasi. Paviliun Master Lu tidak bisa menahan senyum setelah melihat tatapan Mu Chen. Mu Chen jatuh ke dalam pikiran, esensi giok roh surgawi ini cocok untuk Luo Li. Pada saat ini, dia hanya penguasa bumi kecil, tetapi jika dia membawa ini bersamanya, itu akan sangat bermanfaat untuk kultivasinya. Melihat label harganya, dia sedikit terkejut melihat harganya 3000 poin pembunuh setan, sepertinya peralatan budidaya ini sangat mahal. Tapi itu bukan apa-apa, karena itu adalah hadiah untuk Luo Li, jadi dia langsung menukarnya dengan lambaian tangannya. Kamu benar-benar rela menghabiskan uang untuk membeli senyum kecantikan. Master Paviliun tersenyum, ini secara alami sesuatu yang digunakan oleh wanita, karena Mu Chen sangat murah hati, itu pasti untuk kekasihnya itu. Mu Chen tersenyum sebelum dia melirik token pembunuh iblis. Pada saat itu, dia telah menghabiskan setengah dari poin pembunuh iblisnya, membuatnya terdiam. Poin pembunuh iblis benar-benar tidak mencukupi, tidak heran begitu banyak pembunuh iblis akan tetap berada di benua Abis Suci untuk mendapatkan poin pembunuh iblis. Sekarang, mari kita lihat apakah ada artefak Sein Semu Kuasi yang cocok untukku. Mu Chen merenung sebentar sebelum dia menyimpan harapan di dalam hatinya. Dia terus melihat sekeliling untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan berhenti. Dia melihat bola kristal di sampingnya dengan tatapan yang tidak biasa. Itu bukan artefak Sein Kuaso Peerless, tetapi cairan emas yang perlahan mengalir di dalamnya. Riak aneh memancar darinya. Ini, Mu Chen menyipitkan matanya sebelum kejutan muncul di matanya. Cairan pemecah roh Fajra. Cairan pemecah roh Fajra adalah harta unik antara langit dan bumi, yang diubah dari batu pemecah roh Fajra. Itu memiliki sifat tidak bisa dipecahkan, dan bentuknya juga bisa diubah. Selain itu, ia memiliki sifat menusuk yang unik, menyebabkannya sangat mematikan. Bahkan penempaan sebagian besar artefak Sein Peerless akan menambahkan sedikit cairan pemecah roh Fajra di dalamnya, jadi orang bisa melihat betapa berharganya barang ini. Kau memperhatikannya. Anda berniat untuk memalsukan artefak Sein Peerless Anda sendiri. Master Paviliun Lu berkata dengan terkejut saat melihat tatapan Mu Chen.
Mu Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia tidak punya niat untuk menempa artefak Saint Peerless miliknya sendiri. Tetapi cairan pemecah roh Vajra memiliki kegunaan khusus baginya. Tubuh emas keabadiannya dapat membentuk rune keabadian surgawi, yang dapat dibentuk sesuai keinginannya. Jika dia bisa menutupi Divine Immortal rune-nya dalam lapisan Vajra Spirit Breaking Liquid, kekuatan serangannya akan menjadi level yang lebih tinggi. Siapa tahu, itu bahkan mungkin sebanding dengan artefak Saint Peerless. Tidak diragukan lagi itu adalah harta yang sempurna untuknya. Melirik label harga di atasnya, harganya juga 3.000 poin pembunuh setan. Setelah keheningan singkat, dia melambaikan tangannya dan menukarnya. Dengan Vajra Spirit Breaking Liquid yang dipasangkan dengan Divine Immortal Rune, itu bisa secara praktis melepaskan kekuatan artefak Saint Peerless yang asli. Lebih jauh lagi, karena sifat transformasi dari Divine Immortal Rune, dia bisa menggunakannya untuk menyerang dan bertahan. Ini setara dengan memiliki artefak Divine Peerless yang bisa berubah. Jadi, setelah mendapatkan cairan pemecah roh Vajra, Mu Chen hanya tersisa 2.000 poin pembunuh setan, yang ia tukarkan dengan beberapa artefak Saint peringkat menengah dan pelet yang berguna untuk penguasa kelas 9 dan penguasa bumi kecil. Meskipun dia tidak membutuhkannya, itu adalah kesempatan langka untuk Mu Abodanya. Setelah menghabiskan semua poin pembunuh iblis, Mu Chen kemudian membersihkan tangannya dan dibawa keluar dari ruang penyimpanan oleh Paviliun Master Lu. Kamu berniat pergi ke klan roh kuno. Ketika Mu Chen bertemu Luoli, dia berseru setelah mendengar niatnya untuk mengikuti Celestial Qian kembali ke klan roh kuno. Luoli tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Wajah putih mutiaranya berkilauan dengan kilau yang terlihat sangat mempesona. Klan Dewa Luo telah pergi ke jalur yang benar. Klan Dewa Darah tidak lagi menjadi ancaman sekarang karena mereka terluka parah. Selama klan Dewa Luo terus melakukan apa yang dilakukannya, tidak akan ada masalah. Luoli menjawab dengan lembut. Mu Chen mengerutkan alisnya. Luoli tidak terlalu tertarik dengan klan roh kuno sebelumnya, jadi mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Tatapan Mu Chen berkedip saat dia menatap Luoli. Kamu akan pergi ke klan roh kuno untukku. Luoli tertegun sebentar, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menggertaknya. Menggigit bibirnya yang merah, dia menjawab, aku terlalu lemah untuk membantumu sekarang. Dia sangat marah pada bagaimana klan Buddha kuno mencoba mendorong Mu Chen. Dia tidak berdaya, menghadapi penguasa surgawi, bahkan tubuh surgawi Luo Shen yang dia kembangkan tidak dapat membantu. Selanjutnya, dia menyadari betapa lemahnya dia dalam perjalanan ke jurang suci primordial ini. Dia tidak dapat membantu Mu Chen, sebaliknya, Mu Chen bahkan harus mengkhawatirkannya sepanjang waktu. Itu tidak diragukan lagi sesuatu yang tidak dapat diterima untuk seseorang yang sombong seperti dia. Jika dia ingin mengikuti jejak Mu Chen, maka dia hanya bisa menuju klan roh kuno dan menjadi gadis suci. Selanjutnya, jika dia menjadi gadis suci, dia akan memiliki status luar biasa di klan roh kuno. Dengan klan roh kuno sebagai pendukung, jika Mu Chen dan klan Buddha kuno benar-benar jatuh, dia akan dapat menggunakan kekuatan klan roh kuno untuk membantunya. Menatap Luoli, Mu Chen tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya dan tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Klan roh kuno adalah salah satu dari 5 klan kuno, dan meskipun Luoli telah memperoleh warisan cahaya penyaluran roh kuno, masih akan sulit baginya untuk menstabilkan posisinya sebagai gadis suci. Tapi dia mengerti perasaannya karena ingin pindah. Luoli mengulurkan tangannya yang lembut saat dia dengan lembut menutupi mulut Mu Chen dan tersenyum. Berhentilah mencoba membujukku. Saya sudah membuat keputusan saya. Setidaknya itu aman di klan roh kuno, dan Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Petik 2. Tatapan Mu Chen rumit saat dia melihat wajah gadis di depannya. Dia bisa melihat resolusi di matanya. Dia tahu bahwa Luoli sudah membuat keputusan. Dengan demikian, dia hanya bisa dengan lembut menganggukkan kepalanya sebelum dia mengeluarkan esensi giok roh surgawi dan tersenyum. Bagimu, ini bermanfaat untuk kultivasimu. Luoli menerimanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah anting-anting indah yang terbuat dari kristal. Esensi giok zamrud yang tergantung di atasnya memancarkan aura yang sangat murni yang membuat hatinya merasa tenang saat sirkulasi energi spiritualnya dipercepat. Ini adalah esensi giok roh surgawi. Luoli langsung mengenalinya dan berseru kaget.
Secara alami, dia tahu betapa berharganya ini. Mengangguk kepalanya, Mu Chen berkata, pakai dan lihat tampilannya. Luo Li tidak menolak. Dia menganggukkan kepalanya dan mengenakan anting kristal. Telinganya seputih mutiara, dan dengan anting yang mengkristal, itu terlihat lebih cantik, menambahkan pesona padanya. Dengan lembut membelai anting-anting itu, Luo Li berbalik dan tersenyum. Apakah itu terlihat bagus? Senyumnya sangat menawan sehingga dia bahkan bisa menggulingkan seluruh kerajaan dengan senyumnya. Meskipun dia dan Mu Chen berada di sudut paviliun 1000 besar, dia masih menarik banyak tatapan terkejut. Mu Chen berbalik dan menghalangi pandangan mereka ke arah Luo Li. Di masa depan, kamu tidak diizinkan untuk tersenyum begitu menawan tanpa ada aku. Luo Li tidak bisa menahan senyum saat dia dengan lembut mendengus. Kenapa? Aku khawatir orang lain tidak akan bisa menahan pesonamu. Mu Chen tertawa. Luo Li melemparkan pandangan masam ke Mu Chen, lalu menyadari bahwa Mu Chen bergerak mendekat dengan aroma familiar yang bertiup di atasnya yang membuatnya menekan dada Mu Chen karena refleks. Murid-muridnya menatapnya dengan malu-malu. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Mu Chen melemparkan bibirnya dan tersenyum. Kita akan berpisah sekarang, tidakkah kamu akan menghiburku sedikit? Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Luo Li menggigit bibir merahnya sambil melirik Mu Chen dengan malu-malu. Orang ini biasanya lembut dan mantap, tetapi pada saat ini, dia bermain nakal. Tapi karena mereka akan berpisah untuk beberapa waktu, Luo Li juga merasakan keengganan di hatinya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia menarik tangannya kembali dan menutup matanya. Melihat wajahnya yang cantik yang berada dalam jangkauan, Mu Chen tidak bisa menahan emosi yang meningkat di hatinya. Dia mengulurkan tangannya dan memegang pinggangnya, lalu mendorong bibirnya ke bibirnya sendiri. Meskipun mereka berdua berada di sudut, Mu Chen terlalu menyilaukan. Begitu banyak orang di Istana 1000 Besar yang masih mengarahkan pandangan mereka dan suara cangkir teh yang pecah terus terdengar. Banyak pembunuh iblis merasakan sakit hati di hati mereka bahwa kecantikan seperti itu sudah menjadi milik seseorang. Orang itu pasti tersambar petir di kehidupan sebelumnya agar dia menerima keberuntungan seperti itu di kehidupan ini. Mu Chen tidak memperhatikan Komotio, tetapi menikmati pemerah pipi yang harum. Luo Li tidak tahan lagi dan mendorong Mu Chen pergi. Wajahnya yang anggun memiliki noda kemerahan di atasnya dan matanya dipenuhi rasa malu. Dipelototi oleh Luo Li, Mu Chen dengan bodohnya tersenyum saat dia masih berlama-lama pada saat itu. Penampilannya telah menyebabkan Luo Li dengan lembut memukulnya 2 kali. Asteris batuk. Asteris sementara mereka berdua semakin mesra, batuk bergema dari sisi lain dan Celestial Qian berjalan mendekat. Dia melirik Mu Chen sebelum dengan dingin mendengus, bocah, punya harga diri. Kamu benar-benar berani mengambil keuntungan dari gadis suci klan roh kuno kita di depan umum. Mu Chen juga tidak terganggu. Dia tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Aku harus meminta senior untuk menjaga Luo Li dengan baik di klan roh kuno. Omong kosong, Celestial Qian membuang bibirnya ke samping saat dia menjawab, yakinlah, kultivasinya di klan roh kuno akan lebih cepat darimu. Mu Chen tidak meragukan kata-kata itu, dengan bakat Luo Li dan cahaya penyaluran roh kuno, klan roh kuno secara alami akan melakukan semua yang mereka bisa untuk mengasuhnya, mencapai alam penguasa surgawi hanyalah masalah waktu baginya. Karena kamu sudah selesai dengan perpisahanmu, ayo pergi. Celestial Qian dengan cepat bereaksi, dia menatap Luo Li dan tersenyum. Melirik Mu Chen, Luo Li menganggukkan kepalanya. Celestial Qian melambaikan tangannya dan labu merah dengan cepat mengembang. Kemudian dia dan Luo Li berubah menjadi sinar merah tua dan menghilang ke cakrawala. Melihat ke arah mereka, Mu Chen butuh waktu lama sebelum dia pulih. Mu Chen, karena masalah ini sudah selesai, kita akan kembali ke klan Wen sekarang. Wen Qingxuan datang ke sisi Mu Chen dan menepuk bahunya, lalu terkekeh. Saudaramu, datanglah ke klan Wen kami di masa depan sebagai tamu. Wen Ziyu juga tersenyum sambil menangkupkan tinjunya. Mu Chen tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Wen Qingxuan melambaikan tangannya saat Matron He menjabat tangannya, mengumpulkan semuanya sebelum mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Setelah melihat semua orang pergi, Mu Chen juga berbalik dan tersenyum kepada Ling Xi dan Long Xiang sebelum meregangkan pinggangnya. Ayo pergi, pertama-tama kita akan menuju ke benua Gridlaw. Dia telah jauh dari benua Gridlaw selama setahun.
Tetapi ketika dia pergi, dia hanya penguasa bumi kecil. Kembali sekarang, dia sudah menjadi penguasa bumi yang disempurnakan semu. Saat itu, dia tidak bisa menopang seluruh Muabode dan harus bergantung pada bantuan Mandala. Saat ini, dia praktis tak terkalahkan di bawah alam penguasa surgawi. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Muabode. Dia dengan lembut tersenyum sebelum dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melayang ke langit. Terima kasih telah menonton.